Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Begini Pak, dalam menyambut Ramadan ini kita sangat-sangat berharap sekali bahwa Ramadan ini memberikan makna yang sangat penting, sangat perlu dalam perubahan sikap, mindset dan lain sebagainya bagi umat kita. Saya selaku kasih pendidikan Islam yang Bapak tugaskan itu membidangi pertama peningkatan mutu pendidikan pada madrasah, kemudian mutu pendidikan pada pondok pesantren, kemudian mutu pendidikan agama pada seluruh SD, SMP, SMA, SMK, bahkan TK sekalian. Bahkan sekarang lebih ditambah lagi dengan adanya TPQ dan MDTA. Kira-kira Pak, apa yang kita lakukan dalam atau apa harapan Bapak dalam peningkatan keagamaan dalam rangka memanfaatkan situasi Ramadan ini demi kebaikan dan peningkatan pengawalan ajaran agama bagi 4 komponen tadi. Mohon Pak diberikan penjelasan. Terima kasih Pak Mahadolo, Kasih Pendidikan Islam pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok Selatan. Sejalan dengan program Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, minimal untuk santri kita Ya, ada 4 hal yang harus kita laksanakan. 4. Oke. Yang pertama adalah selaku generasi ke depan, dia harus mempunyai konsep pikir dan zikir. Artinya apa? Kita bina ilmu pengetahuannya dengan cerdas, mempunyai life skill yang baik, tetapi dadanya kita isi dengan iman. Dengan ilmu agama. Jadi ke depan itu generasi itu adalah keseimbangan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi ilmunya tinggi, tetapi dilandasi dengan ketauhidannya kepada Tuhan. Ketauhidannya yang mantap. Yang kedua, mari kita laksanakan pondok pesantren Ramadan. Di pesantren Ramadan itu di setiap SD, SMP, SMA, SMK. Jadi di pesantren Ramadan ini kita berharap materi-materinya itu ada bimbingan akidah, ada bimbingan ibadah, ada bimbingan muamalah, dan ada bimbingan akhlak. Jadi kita gerakan pesantren Ramadan. Saya yakin dan percaya bahwa program pesantren Ramadan ini akan didukung oleh pemerintah atau bupati kita Solok Selatan. Karena kita yakin bahwa pemerintah kita, saya lihat dari bupatinya, wakil bupati, sekda, dinas pendidikan sampai ke nagari ke bawah itu adalah orang yang agamis, orang yang cinta kepada nilai-nilai Islami. Yang ketiga yang kita harapkan adalah dengan Ramadan ini akan terbentuk karakter. Jadi pendidikan karakter di madrasah, di sekolah. Pendidikan karakter yang kita maksud di sini adalah tentu berakhlak mulia, berakhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Ya. Jadi kalau dulu mungkin di zaman Pak Dolo SD dulu, Ya. itu akhlak kita jauh lebih baik. Kenapa saya katakan jauh lebih baik? Misalnya kita mau mendului guru kita saja, Ya. itu kita pamit dulu, kita permisi dulu. Kalau diiyakan oleh guru baru kita. Tapi sekarang orang tuanya berjalan kaki, mamanya berjalan kaki, gurunya berjalan kaki, dia lewat dengan motor, bukan dia pamit, tapi bahkan suara motornya itu diperkencang, kecepatannya diperkencang. Jadi ini termasuk karakter yang tidak baik. Nah, jadi bagaimana di dalam bulan Ramadan ini kita coba membangun karakter generasi muda kita betul-betul menjadi karakter yang Islami. Jadi betul-betul tercermin di situ. Kan ada kata orang, kalau orang yang tidak berbudi pekerti yang baik, tingkah laku yang tidak baik, ada pepatahnya itu Pak Kasih. Dek ribui arabah lapati.
dituai anak sarwaso. Iya. Idui indak babudi duduk tagak kamari bedo. Jadi artinya hukum masyarakat tidak dihargai lagi. Iya. Generasi tentu ini tidak kita harapkan. Jadi bagaimana di dalam Ramadan itu momentum ini adalah membentuk karakter. Setelah itu kalau bisa di dalam bulan Ramadan ini kita dekatkan mereka itu dengan Al-Quran. Jadi ada waktu setiap selesai sholat dia membaca Al-Quran. Kalau bisa Al-Quran itu betul-betul dia baca, dia pahami, dia hayati. Yang lebih penting itu diamalkan. Jadi lebih banyak dia membuka Al-Quran daripada membuka Android ini. Nah, kadang-kadang habis membuka TikTok, membuka FB, membuka WA. Padahal itu jauh dampak negatifnya dibandingkan positif. Tapi kalau Al-Quran yang kita buka, yang kita berikan kepada anak kita, yang pertama jiwanya menjadi lembut. Yang kedua akhlaknya menjadi baik. Yang ketiga ibadahnya semakin bagus. Kalau ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, budi pekertinya bagus, tentu akan tertanam nilai tauhid yang mantap. Jadi ini yang perlu kita dorong generasi muda kita, terutama para pelajar kita, baik di madrasah maupun di sekolah atau di pondok pesantren. Saya pikir itu Pak Kasih. Ini tugas mulia tapi berat yang harus Pak Kasih lakukan ke depan. Insya Allah Pak, dan mohon terus supportnya, dukungannya, sebab keberhasilan kita mengemban lambang ikhlas beramal ini adalah kebahagiaan atau keberhasilan umat juga. Kalau kita gagal, tentu umat akan lebih gagal lagi. Ya, gagal kita bersama. Gagal kita bersama. Jadi mohon, dan ini tanggung jawab moral kita bersama. Barangkali itu Pak, terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat terus. Amin. Panjang umur, murah rezeki, dan terus dengan ide-ide brilian dalam membangun kehidupan beragama di Sulawesi Selatan. Selalu mendapat rahmat lindungan dari Allah. Amin, amin. Terima kasih Pak Kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.